Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Halal, haruskah dilakukan? Saudara, tentu kita pernah mendengar bahkan melihat tulisan halal di banyak tempat. Hal itu memberitahukan kepada kita bahwa produk tersebut sudah diperiksa atau diteliti pihak yang berwenang dan layak atau aman untuk dikonsumsi. Saya kira itu bagus dan penting ya saudaraku. Tetapi tahukah saudara bahwa kata halal itu juga ada di dalam Alkitab? Coba mari kita periksa ya saudara, apa yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Demikian. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Betul ya saudara? Ada bukan kata halal? Tetapi ingat, kata halal dalam ayat di atas bukan ditujukan kepada semua orang, tetapi ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, dan tentunya juga bagi kita sebagai orang percaya atau orang Kristen. Secara hurufiah, dari ayat tersebut minimal kita bisa belajar dua hal. Yang pertama, bahwa yang halal itu belum tentu berguna. Yang kedua, bukan tidak mungkin yang halal itu kalau kita lakukan, kita akan diperbudak olehnya, sehingga kita tidak bisa lagi mengabdikan segenap hidup kita kepada Tuhan. Saudara, dalam terjemahan lain ayat di atas dituliskan demikian. Nah, tentu akan ada yang berkata, kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Tetapi saya menjawab bahwa tidak semua hal berguna. Dan saya tidak mau membiarkan hal apapun dalam hidup saya menjadi alat iblis untuk menguasai saya. Saudara, segala sesuatu halal bagiku. Dalam ayat di atas, dalam terjemahan yang lain dituliskan dengan kita pengikut Kristus diperbolehkan berbuat apa saja dan makan apa saja. Kesannya orang Kristen itu bebas sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, bukan berarti bahwa semua atau segala sesuatu yang diperbolehkan itu harus dilakukan. Karena kegemaran pada suatu apapun yang sampai menguasai diri seseorang bukan lagi merupakan kebebasan, melainkan perbudakan. Camkan betul saudara, ini sangat penting. Saya katakan sangat penting karena banyak orang Kristen yang justru karena kebebasan yang dimilikinya justru telah menjadi budak dan mereka tidak sadar akan keadaannya. Ini sungguh kasihan saudara. Jadi tidak semua yang diperbolehkan itu berguna. Maksudnya berguna untuk mendukung, membangun kesucian hidup, menjadikan kita serupa dengan Yesus, atau menjadikan hidup kita berkenan. Melakukan sesuatu yang tidak berguna dalam arti tidak sesuai dengan kehendak Allah
bisa mengganggu pertumbuhan kesucian hidup dan bahkan bisa menjadi belenggu, saudara. Semua yang tidak berguna membangun kesucian hidup itu harus dipandang sebagai ikatan yang harus dilepaskan. Kita tidak boleh membiarkan diri kita diperhamba oleh suatu apapun. Dengan kalimat lain, sesuatu yang tidak salah bila dilakukan bukan berarti boleh dilakukan. Apalagi kalau hal itu bisa menjadi ikatan atau memperhamba, maka jelas harus dijauhi, saudara. Diperhamba oleh sesuatu dalam teks aslinya dipakai kata exousiastesomai, yang artinya di bawah kekuasaan sesuatu. Dari akar kata exousi, yaitu berhak menguasai atau memiliki. Terkait hal ini, orang percaya tidak boleh ada dalam kekuasaan sesuatu atau ada sesuatu yang berhak menguasai atau memiliki kehidupannya, kecuali Tuhan. Ya, saudara, karena faktanya memang hidup kita sudah disita dan dimiliki oleh Dia. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kalau saya katakan hidup kita sudah disita oleh Tuhan, itu termasuk apa yang sudah kita raih, yang kita miliki, bahkan apa yang sedang kita perjuangkan untuk kita miliki. Lah sayang sekali, harus jujur kita akui, masih banyak yang tidak sadar akan hal ini. Akibatnya, karena merasa bahwa yang namanya mencari kekayaan, harta, mencari kesuksesan, jabatan dan kekuasaan, membeli motor, mobil, rumah, pergi berwisata, kuliner kesana kemari, itu diperbolehkan, itu wajar karena dipandang masih hidup di dunia, itu semua halal. Maka hampir semua orang percaya mengarahkan hidupnya ke sana. Itu semua dijadikan suatu ambisi. Namanya ambisi itu harus bisa diraih, harus bisa dicapai, walau harus mengorbankan yang lain, termasuk mengorbankan Tuhan sendiri. Dalam hal ini, tanpa sadar, orang-orang yang seperti ini sudah diperhamba, sudah menjadi budak dari sesuatu yang ingin diraihnya, saudara. Bukan tidak boleh berjuang untuk itu semua. Boleh, saya katakan boleh. Asalkan itu berguna. Dalam arti berguna menjadikan kita lebih kudus, lebih memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena yang kita raih akan kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi sekali lagi boleh, saudara, asal kita tidak diperhamba dan dikuasai olehnya. Kerja keras agar bisa memiliki rumah, boleh, bahkan harus. Tetapi kalaupun sampai belum bisa, ya tidak masalah. Toh kan banyak orang tidak punya rumah sendiri juga bisa hidupnya bahagia. Menabung untuk jalan-jalan, oh boleh. Tetapi kalaupun tabungan itu akhirnya harus dipakai untuk keperluan yang lebih penting, untuk sekolah, menolong orang sakit, dan akhirnya gagal jalan-jalan,
ya gak apa-apa. Begitu maksudnya. Berjuang meniti karir, sudah hampir sampai puncak nih, tapi dijegal teman sekerja. Ya tidak apa-apa, diterima saja. Toh, Tuhan juga bisa memberkati melalui kedudukan saudara sekarang. Jadi itu bukan masalah. Intinya ada boleh, tidak ada juga tidak apa-apa. Itu baru namanya keadaan yang benar-benar bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan. Dengan demikian, hidup kita tetap terarah hanya kepada Tuhan dan kerajaannya. Kita tetap mengabdikan segenap hidup kita bagi Dia yang mulia, Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Raja kita satu-satunya. Jadi terjawab sudah ya saudara, bahwa yang halal, yang diperbolehkan, itu tidak harus dilakukan. Boleh dilakukan, asal membangun kesucian hidup dan tidak memperhamba diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.